Perbukitan Karts, Gunung Kidul menyimpan potensi wisata yang jarang ditemui di tempat lain. Menyusuri sungai yang mengalir di dalam goa-goa bawah tanah menjadi salah satu petualangan yang ditawarkan di Kali Suci Gunung Kidul. Petualangan ini memadukan aktivitas caving atau susur gua dan body rafting. Kali Suci merupakan objek wisata cave tubing pertama di Indonesia dan ketiga di dunia setelah Meksiko dan New Zealand. Selain Kali Suci, di Gunung Kidul juga ada lokasi cave tubing lain, yaitu di Gua Pindul. Wisata cave tubing dapat dilakukan secara perorangan ataupun kelompok. Wahana ini cocok untuk segala usia karena aman dilakukan siapapun. Instruktur ahli dan berpengalaman juga selalu siaga tak jauh dari peserta. Selama kurang lebih 1 jam, peserta cave tubing akan diajak bertualang, bercumbu dengan aliran sungai yang mengalir deras menembus gua-gua Karts. Cave tubing Kali Suci sebenarnya sudah dirintis sebagai tempat wisata pada era pemerintahan Soeharto sekitar tahun 1997. Dan tahun 2009, wisata cave tubing di Kali Suci mulai diperkenalkan. Selama melakukan cave tubing yang perlu diperhatikan adalah masalah kesehatan. Cave tubing di Kali Suci memerlukan stamina yang bagus karena wisatawan nantinya harus melewati jeram-jeram yang bisa memacu adrenalin. Selain menyusuri gua-gua bawah tanah, ada potensi wisata lain di Gunung Kidul yang tak kalah menariknya, yaitu curug yang mempesona. Namanya Curug Gede, terletak di Padukuhan Gembiong, Desa Ngoro-Oro, Kecamatan Patuk, Gunung Kidul. Curug berketinggian 30 meter dan lebar 6 meter ini menjadi pembatas antara Gunung Kidul dan Kabupaten Sleman. Curug Gede sangatlah bergantung pada intensitas air hujan. Jika musim kemarau tiba, yang terlihat hanyalah bebatuan dan tanah kering. Tapi bila musim hujan datang, air terjun ini begitu deras mengalir. Pada bagian dasar air terjun terdapat cekungan kolam dengan kedalaman mencapai 2 hingga 3 meter. Air terjun Curug Gede dikelilingi tebing batu yang cukup tinggi dan semak belukar. Bebatuan yang ada di sekitar curug ini adalah batuan kapur khas perbukitan Gunung Kidul. Tak jarang para pecinta alam di Yogyakarta memanfaatkan medan Curug Gede untuk canyoning alias turun dengan menggunakan tali dari atas air terjun. Meski terkenal sebagai daerah tandus dan sering mengalami kekeringan, tidak membuat Gunung Kidul di Yogyakarta kehilangan pesonanya. Satu pesona yang menonjol dari Pantai Siung adalah batu karangnya. Karang-karang berukuran raksasa di sebelah timur dan barat Pantai Siung adalah surganya para pemanjat tebing. Nama Siung diambil dari bentuk batu karang yang menjorok ke laut, menyerupai gigi kera atau disebut Siung Wanara. Awalnya, Pantai Siung bukanlah objek wisata andalan di Gunung Kidul. Namun, sekitar akhir tahun 1989, pantai ini kedatangan grup pecinta alam dari Jepang untuk memanfaatkan tebing tersebut sebagai arena panjat tebing. Sejak itulah, Pantai Siung semakin banyak dikunjungi wisatawan. Untuk mempercepat berkembangnya objek wisata di pantai ini, terutama panjat tebing, pada tahun 2005, Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta meresmikan kawasan minat khusus panjat tebing di tempat ini. Pantai Siung pun mulai berbenah dan semakin terkenal.
Terdapat sekitar 250 jalur pemanjatan di tebing-tebing Pantai Siung dengan tingkat kesulitan dan karakteristik yang berbeda-beda. Banyak orang menyebut Pantai Siung sebagai the best rock climbing site in Yogyakarta. Pesona Pantai Siung tak habis dipandang mata bila dilihat dari puncak tebing, dan inilah obat lelah para pemanjat. Pemandangan laut lepas yang begitu pantai yang menempati posisi paling istimewa di wilayah ini. Namanya Pantai Jogan. Pantai ini berbeda karena memiliki air terjun yang langsung jatuh dari atas tebing ke bibir laut. Tirolean adalah kegiatan menyeberangi lautan dari tebing yang satu ke tebing yang lain di atas seutas tali karmantel. Kegiatan ini biasanya dilakukan di pantai maupun di bukit. Dan Pantai Jogan adalah salah satu lokasi yang sering dipakai untuk tirolean. Air terjun di bibir laut adalah sesuatu yang langka di Indonesia bahkan dunia. Tapi inilah sebuah berkat lain yang diberikan Tuhan kepada Gunung Kidul. Di mana banyak kegersangan, daerah ini ternyata mempunyai banyak sekali sumber air yang tersembunyi. Ada sebuah tempat di Sumatera Utara, tepatnya di daerah Deli Serdang, yang menyuguhkan keindahan alam sekaligus cara menikmatinya dengan cara yang tak biasa. Jembatan Gantung Lauhulung, sebuah jembatan setinggi 120 meter di Desa Durian Tinggung, STM Hulu, kerap digunakan untuk kegiatan-kegiatan ekstrim. Jembatan Gantung Lauhulung dibuat pada tahun 1979. Dengan panjang mencapai 160 meter, jembatan ini menghubungkan antara Desa Durian Tinggung dan Desa Tanjung Raja. Warga lokal menyebutnya sebagai titik gantung STM Hulu. Pada awalnya, jembatan Lauhulung menjadi sarana lalu lintas penduduk untuk keperluan lintas perdagangan, pertanian, dan sebagainya. Jembatan ini juga menjadi satu-satunya penghubung bagi masyarakat Deli Serdang untuk menuju Simalungun maupun sebaliknya. Di bawah jembatan Lauhulung mengalir Sungai Buaya yang bermuara ke Sungai Ular di daerah Perbaungan, Deli Serdang. Komunitas pecinta alam di sini menamakan Lauhulung dengan sebutan Jembatan Indiana Jones. Disebut demikian karena jembatan Lauhulung mirip dengan jembatan tua rapuh yang harus dilewati pemeran dalam film laga Indiana Jones. Tidak jauh dari jembatan beton itu juga ada jembatan tua dari kayu dan tali tambang yang usianya lebih dari 70-an tahun. Adanya kedua jembatan ini dimanfaatkan komunitas pecinta alam untuk melakukan kegiatan ekstrim, seperti meniti tali, menyeberang dari jembatan tua ke jembatan Lauhulung. Lintasan Tyrolins adalah sebuah teknik yang digunakan untuk melintasi dua titik di ketinggian dengan menggunakan tali. Biasanya kegiatan ini dilakukan terkait kegiatan pendakian, seperti panjat tebing, penelusuran gua, penyeberangan sungai, maupun kegiatan yang terkait dengan penyelamatan.
Tangkahan Langkat merupakan salah satu tempat menawan di tengah hutan tropis Sumatera Utara. Alamnya asri dan masih sangat terjaga. Banyak kegiatan yang bisa dilakukan di tempat ini. Salah satunya adalah kesempatan memandikan gajah Sumatera dan menungganginya menjelajahi hutan. Gajah Sumatera merupakan hewan mamalia terbesar di Indonesia. Beratnya bisa mencapai 6 ton. Secara ilmiah, gajah Sumatera termasuk dalam spesies Elvas maximus, yang dikenal juga sebagai gajah Asia. Populasi gajah Sumatera kini diperkirakan jumlahnya hanya ada sekitar 1.500 ekor di seluruh Indonesia. Di Balai Konservasi Gajah Tangkahan sendiri, terdapat 13 ekor gajah yang terus dipantau perkembangannya. Vegetasi hutan tropis berpadu dengan lahan berbukit-bukit menjadikan ekowisata Tangkahan tidak hanya sekedar tempat wisata, namun juga menjadi tempat belajar mengenai alam, makhluk hidup, flora, dan fauna. Biasanya hanya gajah dewasa yang boleh ditunggangi untuk menyusuri hutan, sementara anak dan induk gajah tidak diperkenankan agar pertumbuhannya berkembang sebagaimana mestinya. Di masa lalu, keberadaan gajah Sumatera seringkali dianggap sebagai hama oleh para petani. Banyak gajah dibunuh karena dianggap merusak perkebunan. Karena kejadian itulah populasi gajah Sumatera pun berkurang. Kini, melalui Balai Konservasi, gajah Sumatera kembali dilestarikan dan dikembangbiakan. Sebelum dilatih untuk membawa wisatawan, gajah-gajah di Tangkahan juga pernah dilatih polisi hutan untuk patroli terhadap pembalakan liar. Patroli dengan menggunakan gajah sangat efektif, mengingat kondisi jalur di hutan Tangkahan yang cukup sulit. Tapi selain bercengkerama dengan gajah, berarung jeram dengan ban atau tubing di Sungai Batang Serangan juga menjadi pilihan lain untuk mengisi kegiatan di kawasan Tangkahan. Dahulu, masyarakat Tangkahan menggunakan kayak bambu dan juga ban untuk membawa hasil perkebunan menyeberangi Sungai Batang Serangan. Kini, kegiatan itu digunakan untuk menguji nyali para pengunjung di kawasan ini. Dengan mengikuti arus sungai, akan terlihat sebuah air terjun yang memberikan sensasi berbeda akan kegiatan tubing di Sungai Batang Serangan ini. Inilah Pulau Sabu. Masyarakat setempat menyebut pulau yang mereka tinggali ini sebagai Raihau, yang berarti tanah dari Hau. Kata Hau sendiri diambil dari nama Hauha, leluhur mereka yang dalam salah satu tuturan lisan diyakini berasal dari India Selatan. Pulau Sabu adalah pulau utama Kabupaten Sarai atau Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pulau Sabu dikenal juga sebagai Sau atau Safu, terletak di sebelah barat Pulau Timor di antara Pulau Sumba dan Pulau Rote di kawasan perairan Laut Sau di sebelah utara dan di bagian selatan berbatasan langsung dengan Australia. Seperti wilayah lain di kawasan Nusa Tenggara, Pulau Sabu memiliki iklim kering. Lebih dari itu, kemarau teramat lama dengan musim penghujan yang sekejap saja menjadi tantangan yang tidak mudah dihadapi oleh Dohau, sebutan untuk warga asli Pulau Sabu ini.
Masyarakat Pulau Sabu umumnya hidup secara sederhana. Untuk memenuhi kebutuhan, mereka mengolah tanah yang diwariskan turun-temurun, sebagaimana ungkapan lama, betapa bumi tidak akan bisa memenuhi keinginan, tapi akan selalu mencukupi kebutuhan. Demikian pula dengan kehidupan warga Sabu. Setiap mereka mencukupkan diri dengan apa yang ada di lingkungan mereka, semua yang disediakan oleh alam untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hidup di lingkungan yang penuh dengan keterbatasan, masyarakat Sabu memiliki tata adat dan ritual yang khas dan spesial. Salah satunya adalah upacara adat Hole. Hole menjadi wujud syukur masyarakat Sabu kepada Sang Maha Kuasa. Mereka percaya persembahan yang dilarungkan ke lautan akan membawa pergi keburukan. Upacara ini juga dipercaya akan memberikan kemakmuran bagi seluruh warga, beserta ternak, tumbuhan, dan segenap lingkungan hidup mereka. Di masa lalu, nenek moyang masyarakat suku Sabu menganut kepercayaan Jingitiu. Ajaran lisan ini mempercayai konsep hierarki dengan awal mula dari Tuhan dan kemudian kepada pemimpin adat. Latar belakang kepercayaan ini jualah yang membuat banyaknya upacara adat masih terus dijalankan sampai sekarang. Upacara-upacara ini bahkan telah dimulai semenjak seorang anak Sabu dilahirkan sebagai perwujudan rasa syukur sekaligus pengharapan akan keberkahan dan keselamatan. Bagi masyarakat Sabu, upacara adat laksana laku spiritual yang harus terus dijaga demi terciptanya harmoni kehidupan. Kepercayaan Jingitiu juga meyakini adanya Dio Ama. Dio Ama diyakini sebagai sumber dari alam semesta dan segala isinya. Mereka juga percaya adanya dewa para leluhur dan roh-roh yang mengatur musim dan segala kondisi alam. Kepercayaan Jingitiu ini mempengaruhi pola hidup dan cara pandang masyarakat suku Sabu. Mereka menghormati dan meyakini tiap-tiap individu memiliki peranan terhadap harmoni kehidupan. Dan semua itu diatur berdasarkan ukur Raihawu atau hukum tanah Sabu. Hukum harmoni tanah Sabu jualah yang kemudian membuat masyarakat suku Sabu selalu percaya akan kehendak alam. Bagi mereka, bumi diciptakan untuk manusia dan diolah untuk kepentingan bersama. Untuk itu, menjaga bumi menjadi wajib hukumnya.